Aku masih ingat hari ketika pertama kali menjejakkan kaki di asrama itu. Udara kota baru ini terasa lembab, agak pengap, dan entah mengapa, sejak turun dari bus kampus, hatiku diliputi rasa tidak nyaman. Perjalanan jauh dari desa membuat tubuhku lelah, tapi ada rasa semangat karena aku akan memulai lembaran hidup baru sebagai mahasiswa. Asrama tempatku tinggal terletak agak jauh dari gedung utama kampus. Bangunannya tua, bercat putih yang mulai mengelupas, dengan jendela-jendela kayu yang berderit setiap kali tertiup angin. Petugas administrasi menyerahkanku kunci kamar bernomor 207 di lantai 2. "Kamu bareng sama anak lama, namanya Rangga," katanya sambil menunduk. Anak itu pendiam, tapi nggak pernah bikin masalah. Tangga menuju lantai 2 berderit tiap kali aku pijak. Suasana lorongnya sepi, hanya ada deretan pintu-pintu kayu dan cahaya lampu temaram yang berkedip. Setiap langkahku menggema, membuat suasana semakin hening dan mencekam. Saat kutemukan pintu 207, aku sempat ragu mengetuk. Tapi akhirnya, ku ketuk pelan, dan tanpa suara dari dalam, kubuka perlahan. Kamar itu agak gelap, tirainya tertutup. Bau lembab dan kayu tua menyambutku. Seorang laki-laki duduk di ranjang dekat jendela, membelakangiku. Tubuhnya kurus, rambutnya agak berantakan. Dia tidak menoleh saat aku masuk. "Rangga?" tanyaku pelan. Ia menoleh perlahan, dan untuk sesaat, tatapan matanya membuatku bergidik. Mata yang dalam, seperti tak punya cahaya. "Oh, anak baru ya?" katanya pelan. "Santai aja bro, aku nggak ganggu." Nada suaranya rendah dan pelan, seperti orang yang baru bangun tidur, atau sedang sakit. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meski tenggorokanku terasa kering. Saat aku mulai merapikan barang di sisi ranjangku, aku merasa tatapannya masih mengikuti gerakku, tapi setiap kali aku melirik, dia kembali menatap keluar jendela. Malam pertama di asrama itu pun dimulai, dan aku sama sekali belum tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah masuk ke kamar itu. Malam pertamaku di kamar 207 terasa aneh, bukan hanya karena suasana bangunan asrama yang tua dan menyeramkan, tapi juga karena Rangga, teman sekamarku, berperilaku sangat ganjil. Sejak aku masuk siang tadi, ia belum meninggalkan posisinya di sisi jendela. Ia duduk diam, membelakangi ruangan, menatap keluar jendela seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Sekitar pukul 11 malam, lampu kamar mulai berkedip. Mungkin karena instalasi listrik tua, pikirku. Tapi semakin malam, semakin banyak keanehan muncul. Suara seperti bisikan samar mulai terdengar dari pojok ruangan, di dekat lemari dan meja belajar. Suara itu seperti seseorang yang sedang berbicara, tapi lirih dan cepat, seolah menyalurkan pesan-pesan yang tak ingin dimengerti. Aku membuka mata karena merasa ada yang bergerak di dalam kamar. Dan memang, suara itu masih ada. Samar. Seperti berasal dari celah di balik dinding. Kualihkan pandanganku ke arah Rangga. Dia masih di tempatnya. Duduk. Tapi kini tubuhnya membungkuk sedikit, dan seperti menggumamkan sesuatu pelan. Aku memberanikan diri untuk bertanya, "Rangga, kamu ngomong sama siapa?" Dia tidak langsung menjawab. Hanya ada jeda panjang sebelum ia berkata dengan suara rendah, hampir seperti desisan, "Mereka belum tenang, mereka masih cari jalan keluar." Jantungku berdegup kencang. Aku tak mengerti apa maksudnya. Siapa mereka yang dia maksud? Kenapa belum tenang? Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Rangga membalikkan wajahnya. Wajah yang pucat dan tak menunjukkan emosi sedikit pun. "Tidur aja. Jangan dengerin suara-suara itu." Aku pura-pura mengangguk dan membaringkan tubuh. Tapi malam itu aku tidak benar-benar tidur. Dan sepanjang malam, suara bisikan itu tetap terdengar, seakan berasal dari bawah ranjangku. Malam kedua tidak lebih tenang dari malam sebelumnya. Kali ini, suara yang kudengar tidak lagi hanya berupa bisikan. Ada ketukan. Suara yang jelas, ritmis, dan berasal dari arah lemari pakaian kami. Kamar itu hanya memiliki satu lemari besar di pojok, cukup untuk 2 orang. Aku sudah menaruh bajuku di sisi kiri, sedangkan sisi kanan masih tertutup, katanya milik Rangga. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Aku terbangun lagi karena suara itu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Lalu hening. Beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Rangga masih duduk di ranjangnya, dalam posisi yang sama seperti malam pertama. Seperti patung.
Kamu dengar suara itu? Tanyaku, setengah berbisik. Tapi dia tidak menjawab. Aku bangkit pelan, mendekati lemari. Ada hawa dingin menyelimuti sisi kanan kamar. Semakin dekat aku ke lemari, semakin kuat bau lembab yang menyengat hidungku. Saat tanganku menyentuh gagang lemari, suara ketukan itu berhenti. Hening. Sesaat kemudian, dari dalam lemari, ku dengar sesuatu. Seperti napas panjang dan berat. Aku mundur 2 langkah, panik. Tapi penasaran juga. Akhirnya, dengan jantung berdegup kencang, aku membuka pintu lemari perlahan. Kosong. Hanya pakaian lama milik Rangga. Tak ada apa-apa. Tapi, di dinding belakang lemari, aku melihat goresan-goresan aneh. Seperti cakaran atau bekas kuku yang menyeret sesuatu ke bawah. Dan lebih parah lagi, ada bercak hitam dan merah tua, seperti noda darah kering, di bagian bawah. Biasanya mereka keluar jam segini. Suara Rangga mendadak terdengar dari belakangku. Aku menoleh cepat. Ia masih duduk di ranjang, tapi kali ini menatapku. Pandangannya kosong, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya menutup lemari perlahan dan kembali ke ranjang. Malam itu, aku tidur dengan selimut menutupi wajah, sambil berharap matahari segera terbit. Tapi dalam hati, aku tahu, sesuatu di kamar ini tidak beres. Setiap hari kuliah, aku bangun pagi, mandi, dan bergegas ke kampus. Tapi Rangga, sejak aku datang, tidak pernah kulihat keluar kamar. Aku tidak tahu dia makan di mana, atau bahkan apakah dia mandi. Pagi, siang, malam, dia hanya berada di dalam kamar, duduk atau berbaring, kadang menggumamkan sesuatu di bawah napasnya. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti merapal sesuatu yang tidak ku mengerti. Awalnya kupikir mungkin dia memang tipe mahasiswa penyendiri. Tapi makin lama aku tinggal di kamar itu, makin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Seharusnya, orang yang hidup normal pasti keluar kamar sesekali. Tapi tidak dengan Rangga. Ia tak pernah kutemui di kantin, tak pernah terlihat membawa baju ke laundry, bahkan tak pernah ke kamar mandi. Pernah, saking penasarannya, aku berpura-pura tidur dan mengintip ke arahnya lewat sela-sela selimut. Sekitar jam 3 pagi, dia duduk di ranjangnya, tubuh sedikit membungkuk, dan tangan kirinya terus menggores-gores lantai dengan ujung kuku. Tidak ada pola jelas, hanya seperti mencoret-coret sambil bergumam. Saking lamanya ia melakukan itu, sampai kukunya berdarah. Aku bangun dan pura-pura menguap. Tapi saat itu, tubuhku kaku. Karena saat aku berdiri, dia berhenti dan menatapku. Tidak dengan ekspresi terkejut, tapi seolah-olah sudah tahu aku akan bangun pada saat itu. "Kamu harus kuat, bro," katanya lirih. "Jangan sampai mereka lihat kamu takut." Aku tidak tahu maksudnya, tapi malam itu aku sulit tidur. Dan ketika pagi datang, aku baru sadar. Air di kamar mandi tidak pernah dinyalakan. Tidak ada jejak kaki basah dari arahnya. Dan yang paling aneh, handuk Rangga selalu kering. Hari itu, aku sengaja mengulur waktu di luar kamar. Aku duduk di taman kecil belakang asrama, menunggu jam maghrib, berharap suasana malam nanti terasa lebih ringan. Saat sedang bermain HP, seorang cowok dari kamar sebelah menghampiri. Namanya Ardi. Kami mulai ngobrol soal tugas kuliah, sampai akhirnya aku bertanya soal Rangga. Lu kenal Rangga nggak? Anak kamar 207, tanyaku santai, sambil menyeruput kopi sachet dari warung dekat gerbang. Ekspresi Ardi langsung berubah. Senyum di wajahnya hilang. Ia menatapku lekat-lekat, seperti mencoba memastikan aku tidak bercanda. "Lu sekamar sama Rangga?" tanyanya, agak pelan. Aku mengangguk. "Iya, kenapa emang?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata, "Rangga, udah nggak di sini. Dia udah lama nggak kelihatan. Katanya pindah atau keluar." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Maksudnya gimana? Dia masih ada di kamar sama gua." Ardi menatapku lama, matanya menyempit. "Lo yakin itu Rangga?" Aku terdiam. Ardi buru-buru berdiri. "Sorry, gua ada urusan. Nanti lanjut ngobrol, ya." Ia berjalan cepat menuju lorong, tanpa menoleh sedikit pun. Aku terdiam di tempat, mencoba mencerna kata-katanya.
Pikiranku kacau. Kalau benar yang di kamar itu Rangga, dan dia masih di situ, lalu kenapa Ardi bilang dia sudah pergi? Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah berat. Saat aku membuka pintu, lampu padam beberapa detik. Ketika menyala lagi, Rangga duduk di meja belajarku. Tersenyum kecil sambil berkata, "Ngobrol sama siapa tadi?" Setelah kejadian malam itu, saat Rangga muncul duduk di mejaku sambil bertanya siapa yang kutemui, aku mulai benar-benar ketakutan. Tapi aku juga mulai curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan tentang Rangga. Entah oleh pihak asrama, atau oleh sosok yang bersamaku di kamar itu. Keesokan harinya, saat Rangga pergi ke kamar mandi, ya, akhirnya dia benar-benar keluar, hanya beberapa menit. Aku memanfaatkan waktu untuk mengobrak-abrik laci meja belajarnya. Dalam hati aku berulang kali minta maaf, tapi aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Di dalam laci paling bawah, aku menemukan sebuah buku catatan kecil. Kertasnya sudah menguning, dan sebagian halamannya sobek. Di halaman depan, ada tulisan tangan dengan tinta hitam. Mereka datang saat kamu mulai mendengar suara. Kalau kamu melihat wajah mereka, kamu akan ikut dibawa. Halaman-halaman berikutnya penuh coretan tak jelas. Beberapa seperti tulisan doa. Beberapa seperti nama-nama. Arif, 205, Seno, 202, Rama, 211. Dan di samping tiap nama, ada tanda silang merah besar. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah halaman terakhir. Tertulis, Yusuf, 207, baru masuk. Itu namaku. Nama yang belum genap seminggu kutulis saat pendaftaran ulang asrama. Aku terdiam membatu. Tanganku gemetar saat menutup buku itu. Di luar jendela, angin tiba-tiba bertiup kencang. Tirai berkibar seperti tangan-tangan yang bergerak liar. Dan saat aku menoleh ke ranjang Rangga, dia sudah kembali duduk di sana, menatapku lekat-lekat. "Jangan terlalu dalam ngorek-ngorek, bro," katanya lirih. Entah sejak kapan dia kembali. Tapi kali ini aku tahu, dia bukan cuma penghuni biasa. Dia sedang menungguku. Untuk apa? Aku belum tahu. Tapi aku mulai takut mungkin sebentar lagi namaku juga akan disilang. Malam itu terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Aku menyelimuti tubuhku hingga leher, berusaha memejamkan mata, tapi tetap tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan pertanyaan, penuh dengan ketakutan. Jam menunjukkan pukul 1.47 dini hari saat aku mendengar suara cetak-cetek dari atas. Suara pelan tapi konsisten, seperti kuku mencakar kayu. Aku menatap langit-langit kamar. Plafon kayu tua itu tampak biasa. Tapi suara itu jelas berasal dari sana. Aku diam, berharap itu hanya tikus. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti sesuatu diseret. Perlahan, sangat perlahan. Akhirnya aku bangkit, menyalakan lampu senter dari ponsel, dan mendekat ke bawah plafon. Ternyata ada lubang kecil, seperti penutup plafon yang bisa dibuka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku mengambil kursi dan berdiri, mendorong pelan penutupnya. Begitu terbuka, bau busuk menyengat langsung menyerbu. Bau daging membusuk, tajam, menusuk hingga ke ulu hati. Sinar senterku menyapu sudut-sudut ruang kecil di atas plafon. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah tubuh, atau lebih tepatnya, bangkai. Tubuh manusia yang sudah membusuk. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan tubuhnya sudah mulai hitam. Tapi yang membuat kakiku goyah adalah baju yang dipakainya. Itu baju yang Rangga kenakan setiap hari. Aku jatuh dari kursi, napasku terengah-engah. Dalam panik, aku menoleh ke arah ranjang, kosong. Tapi tak lama, suara langkah pelan terdengar dari belakangku. "Jangan buka itu, Yusuf." Suaranya Rangga. Tapi siapa yang ada di atas plafon? Dan siapa yang ada di kamar bersamaku selama ini? Pagi harinya, aku tidak langsung pergi kuliah. Dengan napas yang masih belum teratur setelah melihat jasad busuk di atas plafon semalam, aku langsung menuju kantor pengelola asrama. Petugas yang biasanya ramah dan santai mendadak kaku saat aku menyebut kamar 207. "Ada masalah apa dengan kamar itu?" tanya petugas berjas abu-abu itu, sambil pura-pura menulis sesuatu. Aku menatapnya dengan tajam. Saya mau tahu siapa sebenarnya Rangga. Dia masih sekamar sama saya. Tapi saya... Aku mulai kehilangan kata-kata.
bahkan sulit mengatakan apa yang kulihat di atas plafon. Petugas itu menghela napas berat. Ia melirik ke kanan dan kiri sebelum memintaku duduk lebih dekat. "Dengar baik-baik," katanya pelan. 3 bulan lalu kami menemukan mayat di kamar 207, mahasiswa bernama Rangga. Bunuh diri. Gantung diri di dalam lemari. Aku membeku. Dan mayatnya baru ditemukan 3 hari setelah kematian. Sudah membusuk. Kamu tahu betul, kamu menempati kamar itu seminggu yang lalu. Kami belum sempat renovasi, tapi manajemen pusat memaksa tetap dipakai karena kamar lain penuh. Aku merasa seperti ditampar. Otakku tidak bisa menerima kenyataan ini. Jadi, jasad yang kulihat semalam benar-benar Rangga. Tapi lalu, siapa yang bersamaku selama ini? Siapa yang bicara denganku, yang duduk di ranjang itu, yang menatapku dengan mata kosong dan berkata, "Sya, jangan takut." Petugas itu lalu menambahkan dengan suara lebih lirih. Sejak kejadian itu, beberapa penghuni pernah dengar suara bisikan dari lemari, suara langkah malam-malam, bahkan ada yang mimpi ditemui anak laki-laki pakai jaket abu dan celana sobek. Tapi, gak ada yang mengaku sekamar langsung dengannya. Kamu yang pertama. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Napasku makin sesak, dan dalam hati aku sadar sesuatu yang lebih dari sekadar penampakan sedang terjadi padaku. Aku tidak hanya dihantui. Aku sedang diajak masuk ke dalam dunianya. Malam itu, aku pulang ke kamar dengan langkah berat. Tidak langsung masuk, aku berdiri cukup lama di depan pintu 207. Tanganku gemetar memegang kunci. Rasanya seperti membuka pintu ke neraka. Tapi kamar ini adalah satu-satunya tempat tinggalku sekarang. Saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ranjang Rangga kosong. Meja belajar tertata rapi. Tapi suasananya berbeda. Hawa dingin langsung menerpa. Tirai kamar berkibar pelan meski jendela tertutup. Aku memberanikan diri mendekati lemari. Lemari itu tempat dulu jasadnya ditemukan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari perlahan. Kosong. Tapi ada secarik kertas tergeletak di lantai lemari. Sebuah surat, ditulis tangan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak pernah ingin tinggal di sini selamanya. Tapi mereka mengunci jiwaku. Mereka yang berbisik di malam hari, bukan teman. Mereka hanya butuh tubuh baru. Yusuf, jangan jadi aku yang berikutnya. Tinta di surat itu seperti masih baru, masih basah di beberapa bagian. Seolah baru saja ditulis. Aku melangkah mundur. Jantungku berdegup tak terkendali. Saat aku menoleh ke arah jendela, Rangga berdiri di sana, dengan tatapan kosong. Tapi ada yang berbeda kali ini. Setengah wajahnya sudah membusuk. Matanya hitam legam. Mulutnya menganga sedikit, dan dari sela bibirnya mengalir darah hitam pekat. "Aku juga dulu kayak kamu," katanya pelan. Lalu dia menghilang. Cahaya lampu kamar langsung padam. Dan dari balik lemari, suara bisikan ramai kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih banyak. Seolah ada lebih dari satu suara yang memanggil namaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setelah melihat surat di dalam lemari dan penampakan Rangga dengan wajah setengah membusuk, aku hanya duduk di pojok kamar. Punggung menempel ke dinding, mata tak berkedip. Lampu darurat yang kupasang sejak kejadian beberapa malam lalu berkedip-kedip, seperti akan mati. Dan dalam redup cahaya itu, aku melihat sesuatu di cermin. Cermin kecil di atas meja belajar yang tak pernah kupakai karena terlalu kusam, malam ini menunjukkan pantulan aneh. Bukan kamar yang biasa kulihat, tapi seperti ruangan lain. Gelap, lembab, dan penuh bekas tangan menempel di kaca. Tapi yang paling menyeramkan, ada satu sosok berdiri di belakangku. Rangga. Tapi dia tidak hanya menatap, kali ini dia membuka mulutnya. Pelan, sangat pelan. Dan aku tahu dia sedang berbisik, meskipun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tapi tiba-tiba, bisikan itu terdengar di dalam kepalaku. Mereka tidak membiarkanku pergi. Mereka akan memilikimu juga. Jangan lihat mata mereka. Jangan pernah lihat. Cermin itu bergetar. Aku ingin membuangnya, tapi tubuhku tak bisa bergerak.
seolah aku tertahan. Saat pandanganku mulai kabur, aku mendengar ketukan. Dari dalam lemari, 3 ketukan. Pelan, berirama. Aku berlari keluar kamar. Namun, lorong asrama sunyi total. Lampu-lampu padam sebagian. Tak ada suara penghuni lain. Aku berteriak, memanggil siapapun, tapi hanya gema suaraku sendiri yang menjawab. Saat aku kembali menoleh ke arah kamar, pintu 207 terbuka sendiri. Dan dalam kegelapan itu, aku melihat cahaya kecil dari dalam kamar. Cermin itu kini bersinar merah samar. Dan dalam pantulannya, aku melihat diriku sendiri sedang tidur di ranjang. Tapi aku di luar. Siapa yang di dalam? Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Aku menginap di mushola asrama, berpura-pura sedang menjalani ibadah malam. Tapi kejadian aneh tak berhenti. Justru semakin banyak penghuni asrama lain yang mulai mengeluh. Hari berikutnya, Rama dari kamar 211 menghilang. Tidak ada yang melihat dia keluar gerbang, tidak ada tanda-tanda barangnya dibawa. Tapi di dalam kamarnya, hanya tersisa buku catatan penuh tulisan aneh dan coretan wajah seseorang yang seperti dibakar perlahan. Besoknya, Seno dari kamar 202 ditemukan pingsan di kamar mandi. Wajahnya pucat, dan saat dibawa ke klinik, dia hanya mengucap 1 kalimat berulang-ulang sambil menangis. "Aku lihat matanya! Aku lihat matanya!" Petugas asrama mulai gelisah. Tapi tetap tak ada tindakan berarti. Dan aku tahu, semua ini berkaitan dengan cermin tua di kamarku. Atau lebih tepatnya, dengan makhluk yang menunggu di balik pantulannya. Aku kembali ke kamar untuk membereskan barang dan pindah, meski hanya sementara. Tapi saat masuk, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ranjangku tak berantakan, semua tertata rapi. Bahkan, ada foto kecil di atas bantal. Itu fotoku. Tapi di belakangnya tertulis tangan dengan tinta merah. "Kamu berikutnya." Tubuhku langsung lemas. Aku menatap cermin. Dan kali ini, aku benar-benar melihat diriku sendiri tersenyum. Padahal aku tidak sedang tersenyum. Dan dari balik pantulan, tangan pucat menyentuh bahuku. Tapi aku tak merasakannya secara nyata. Itu bukan tubuhku lagi. Atau, mungkin memang aku bukan lagi diriku sendiri. Ketika semuanya mulai terasa tidak masuk akal, antara cermin yang hidup, nama-nama yang hilang, dan penampakan Rangga, aku mencari jawaban ke tempat yang nyaris terlupakan oleh penghuni asrama, lorong belakang lantai bawah, tempat penyimpanan alat kebersihan dan gudang arsip lama. Di sana tinggal seorang lelaki tua. Orang bilang dia dulunya penjaga utama asrama sejak asrama itu berdiri, lalu pensiun, tapi tetap tinggal di gudang kecil dan tak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Kulewati lorong lembab dan pengap, hingga menemukan pintu kayu tua yang nyaris hancur. Ku ketuk pelan. Tak lama, pintunya terbuka. Di baliknya, lelaki tua dengan rambut putih acak-acakan dan tatapan tajam seperti telah melihat terlalu banyak hal. Sebelum aku berkata apa-apa, dia sudah membuka suara. "Kamu dari kamar 207 ya?" Jantungku nyaris berhenti. Dulu kamar itu bukan kamar biasa. Itu kamar karantina. Waktu tahun 92, ada mahasiswa yang bunuh diri di situ. Tapi bukan bunuh biasa. Dia semedi 7 hari, nggak makan. Dan sebelum gantung diri, dia lukis seluruh dinding dalam lemari dengan darahnya sendiri. Simbol-simbol pemanggil arwah, bahasa kuno Jawa. Aku merinding, tak bisa berkata-kata. Sejak itu, kamar itu jadi portal. Jiwa-jiwa yang meninggal di asrama ini, kalau tersesat akan kembali ke kamar itu. Tapi nggak semua yang masuk bisa keluar. Ada yang terjebak. Ada yang menyamar. Aku tak paham. Mereka butuh tubuh. Butuh cermin untuk masuk ke pikiranmu. Kalau kamu ngaca terlalu lama di kamar itu, bisa jadi kamu bukan kamu lagi. Aku menggigil. Aku udah lihat banyak mahasiswa ganti wajah sejak itu. Mereka jalan-jalan, ngobrol, biasa aja. Tapi dalam seminggu, tubuhnya ditemukan udah mati di dalam lemari. Jiwa mereka udah dipakai buat narik korban berikutnya. Aku lemas, tak bisa berdiri. Ternyata bukan cuma Rangga yang jadi korban. Ada sistem. Ada ritual diam-diam yang berlangsung di balik semua ini. Dan aku udah terlalu lama ke dalamnya. Malam itu, setelah bicara dengan lelaki tua itu, aku memutuskan. Aku harus keluar dari kamar 207. Malam itu juga. Tapi saat aku kembali,
Suasana kamar jauh lebih dingin dari biasanya. Jam dinding berhenti tepat pukul 03.33. Tirai menutup sendiri. Dan suara cermin berdengung. Ya, cermin itu mengeluarkan suara, seperti dengung lebah yang pelan, namun merayap ke telinga. Aku mendekat pelan, dengan niat memecahkannya. Tapi begitu aku berdiri di depannya, tubuhku terkunci. Tidak bisa bergerak. Aku melihat diriku sendiri di pantulan itu. Tapi wajah di dalam cermin tersenyum jahat. Dan tiba-tiba, wajah itu mulai berubah jadi wajah Rangga. Lalu jadi wajah Rama. Lalu Seno. Lalu kosong. Kulit putih pucat, mata hitam pekat. Tiba-tiba, cermin bergetar. Dari dalam pantulan, muncul tangan-tangan kurus keluar dari kaca. Mereka menarikku, menggoreskan jari panjang mereka ke leherku. Dan aku bisa merasakan luka terbuka. Darah menetes, bukan hanya di dalam cermin, tapi juga di dunia nyata. Aku jatuh ke lantai. Tapi tubuhku sudah tidak sepenuhnya milikku. Sebuah suara, bukan suara Rangga, bukan suara manusia, masuk ke dalam pikiranku. Kami butuh wajah baru, tubuh baru. Kami lapar, Yusuf. Saat sadar, aku sudah terbaring di ranjang. Lemari tertutup. Cermin pecah berantakan. Tapi di dinding, dengan darah yang sudah mulai kering, tertulis besar-besar. Tamatkan ritual atau jadi penjaga berikutnya. Aku menatap ke tangan kiriku. Ada luka sayatan seperti bekas segel. Dan bisikan itu belum berhenti. Bahkan saat pagi menjelang, bahkan saat semua terlihat normal, aku mulai sadar, mungkin sekarang bukan waktunya melarikan diri. Mungkin aku sudah jadi bagian dari mereka. Setelah malam penuh darah dan penglihatan dari cermin, aku sadar. Satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah menghadapi asal-muasalnya. Bukan dengan melarikan diri, tapi menuntaskan apa yang dulu belum selesai. Lelaki tua penjaga lorong belakang pernah berkata, "Kalau kamu ingin keluar, kamu harus jadi bagian dari mereka dulu, baru bisa memutusnya dari dalam." Aku kembali ke kamar 207, kali ini dengan peralatan seadanya. Senter, air doa dari mushola, dan satu tali kain merah yang katanya bisa jadi pelindung saat berhadapan dengan arwah yang belum sempurna. Aku membuka lemari. Dinding belakangnya kupukul dengan keras, dan benar saja. Ada panel kayu palsu. Di baliknya lorong sempit yang sudah tertutup debu dan sarang laba-laba. Senter kuarahkan ke dalam, dan kulangkah pelan ke lorong itu. Lorong ini bukan bagian dari struktur asrama normal, lebih mirip bunker rahasia. Di ujungnya, ada sebuah ruangan batu kecil, seperti kamar persembunyian. Dindingnya penuh simbol kuno dan lukisan darah. Di tengah ruangan ada lingkaran ritual dari garam, dengan lilin-lilin mati yang sudah lama tak dinyalakan. Dan di dinding, ada catatan tua, lusuh dan hampir lapuk. Yang membuka pintu cermin adalah yang harus menutupnya. Jiwa tak boleh tinggal tanpa tubuh lebih dari 7 hari. Jika lebih, ia akan memakan cermin berikutnya. Aku membaca semua itu dengan gemetar. Maka Rangga, Seno, Rama, mereka semua mungkin tak sempat diselamatkan. Jiwa mereka terjebak, dan kini tubuh mereka hanya jadi umpan bagi entitas di balik cermin. Aku tahu yang harus kulakukan. Aku menyalakan ulang lilin-lilin itu, dan duduk di tengah lingkaran. Lalu mulai membaca doa-doa yang kutahu. Tapi baru 3 menit, suara-suara itu mulai kembali. Suara yang pernah kudengar saat malam pertama di kamar. Tapi kini lebih jelas, lebih banyak. Dari dalam lorong, dari langit-langit, dari dalam tubuhku sendiri. Jangan tutup pintu kami. Kau sudah masuk, tak ada jalan keluar. Dan tiba-tiba, lilin satu persatu padam. Suara langkah datang dari belakangku. Saat aku menoleh, cermin tua yang semula tak ada di sana, kini berdiri di dinding batu. Dan dalam pantulannya, aku tak sendirian lagi. Dalam pantulan cermin tua itu, aku melihat tubuhku duduk di dalam lingkaran. Tapi wajahku berubah. Bola mata menghitam. Kulit mulai memucat. Dari mulutku keluar suara yang bukan suaraku sendiri. Kau telah memanggil kami, Yusuf. Sekarang giliran kami memanggilmu. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa terkunci. Lingkaran garam pecah dengan sendirinya. Dan dari cermin itu, satu demi satu wajah-wajah arwah yang terperangkap muncul. Rangga, Rama, Seno,
Dan satu wajah lagi yang belum pernah kulihat. Wajah seorang mahasiswa dengan luka di leher dan mata membiru. Aku pemilik pertama kamar ini. Aku yang membuka pintu pertama. Dan aku belum bisa pergi. Dia mendekat. Perlahan, tapi tidak mengancam. Suaranya justru lirih. Tolong, tutup pintunya. Akhiri semuanya. Hancurkan cerminnya. Aku mengangguk. Tapi di saat yang sama, suara-suara lain mengerang, berteriak marah, meraung seperti binatang. Jangan percaya dia penjaga sebenarnya. Kau akan menggantikannya kalau menghancurkan cermin. Kepalaku hampir pecah karena konflik suara dari berbagai jiwa. Tangan kananku bergerak sendiri, mengambil pecahan kaca dari lantai. Sementara tangan kiriku mencoba mengambil air doa. Di dalam cermin, tubuhku mulai tersenyum ke arahku, seakan aku dan aku sudah tak lagi satu. Aku punya dua pilihan. Menyiram air doa ke cermin dan memutus semua ini, dengan risiko aku sendiri jadi korban terakhir. Atau membiarkan semuanya tetap terbuka dan hidup seperti biasa, seolah tidak pernah tahu apapun. Tanganku bergetar hebat, tapi satu suara paling lirih menggema pelan. Kalau bukan kamu, tak akan ada yang berani menutupnya. Kami semua akan terus menderita. Aku mengangkat air doa itu, dan saya mengambil keputusan terakhir. Tanganku gemetar, mencengkeram botol air doa yang mulai terasa panas. Cermin di hadapanku terus bergetar, mengeluarkan dengungan seperti ratusan lebah yang menyatu dengan raungan jiwa-jiwa menderita. Cahaya lilin yang tersisa berkedip, seperti menahan napas, menunggu keputusanku. Di dalam pantulan cermin, tubuhku, atau bayanganku, tersenyum dengan kejam. Matanya hitam legam, bibirnya sobek hingga ke pipi. Sosok-sosok lain berdiri di belakangnya. Jiwa-jiwa mati yang terjebak, kini hanya jadi bagian dari dinding kaca yang menganga, menunggu korban selanjutnya. Tumpahkan airnya, Yusuf. Hancurkan cerminnya. Akhiri kami semua. Namun suara lainnya menjerit lebih keras. Kalau kau lakukan itu, jiwa yang terikat akan hilang selamanya. Termasuk milikmu. Tiba-tiba tubuhku terasa berat. Lututku jatuh ke lantai. Kulitku memucat. Aku bisa merasakan jiwaku mulai ditarik dari tubuhku sendiri. Ada tali tak terlihat yang menjerat jantungku. Cermin itu menghisapku perlahan. Aku tahu, aku tak punya banyak waktu. Dalam detik terakhir, aku mengangkat tangan kiriku yang masih berdarah, luka goresan dari malam sebelumnya, dan meneteskan darahku ke dalam air doa. Campuran itu mendesis seperti minyak di atas api. Lalu, dengan segenap tenaga yang tersisa, aku menyiramkan cairan itu ke arah cermin. Dur! Cermin meledak. Bukan hanya retak, tapi hancur menjadi ribuan pecahan tajam yang beterbangan ke udara. Suara jeritan ratusan jiwa terdengar serempak. Dinding batu bergemuruh. Lilin padam serentak. Cahaya merah gelap menyembur dari dalam pecahan, lalu hilang. Aku terhempas ke belakang. Napasku tercekat, dunia gelap, sunyi, tak ada suara. Untuk sesaat aku berpikir aku sudah mati. Tapi kemudian, aku terbangun. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di ranjang kamar 207. Tapi suasananya berbeda, lebih terang. Tak ada suara-suara aneh, tak ada rasa dingin. Cermin itu benar-benar tak ada lagi. Dan lemari itu pun telah tertutup rapat dan tak menunjukkan bekas apapun. Aku berdiri memegang dada, jantungku masih berdetak. Tapi ada yang berubah. Di telapak tangan kiriku, bekas luka itu hilang. Tapi di belakang telinga kanan, kuraba. Ada luka baru, seperti bekas terbakar, membentuk pola aneh mirip simbol yang kulihat di ruangan ritual. Aku keluar kamar. Lorong asrama tampak seperti biasa. Para penghuni berlalu lalang, tertawa, bercanda, hidup seperti tak ada yang terjadi. Seolah malam-malam penuh teror itu tidak pernah ada. Aku mencoba menemui penjaga tua di lorong belakang. Tapi saat sampai di gudang, pintunya terkunci dengan rantai karatan. Seorang petugas kebersihan lewat dan berkata, gudang itu udah kosong dari tahun 2010. Yang tinggal di sana dulu meninggal, Pak Tarmo namanya. Aku terdiam. Tarmo? Itu nama lelaki tua yang menolongku. Petugas itu tertawa pelan. Loh, kamu bercanda ya? Pak Tarmo udah meninggal waktu asrama ini kebakaran sebagian. Di bawah kamar 207 malah dulu pusat apinya. Aku nyaris tak percaya. Jadi, yang bicara denganku selama ini bukan orang hidup?
Malamnya, aku kembali ke kamar untuk terakhir kali. Kupandangi seluruh sudutnya, dan terlintas satu pikiran. Apakah semuanya benar-benar selesai? Saat hendak tidur, kulirik dinding di dekat lemari. Di sana, ada goresan samar, seperti tulisan lama yang mulai memudar. Kau menutup pintu, tapi kau juga jadi kuncinya. Dan seketika, aku sadar, aku belum bebas. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam ritual itu. Asrama kembali normal. Mahasiswa baru berdatangan. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Tidak ada cermin-cermin gelap. Semua tampak damai. Tapi aku tahu, itu bukan karena kutukan telah berakhir. Melainkan karena kutukan itu sudah menemukan wadah barunya, yaitu aku. Sejak malam itu, aku mulai mengalami hal-hal ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Saat bercermin di kamar mandi umum, aku melihat bayangan orang lain di belakangku, padahal tidak ada siapa-siapa. Ketika aku tidur, aku mendengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak kukenal, tapi terasa begitu akrab. Dan setiap malam, aku bermimpi berada di ruangan batu dengan lingkaran garam di tengahnya, seperti yang pernah kulihat saat membuka ritual. Dalam mimpi itu ada anak baru duduk di sana, ketakutan, terjebak, lalu suara dari kegelapan berkata, "Dia belum siap, tunggu satu lagi." Aku mulai mengerti sesuatu. Aku sekarang bukan hanya penyintas, aku adalah penerus, penjaga pintu. Arwah-arwah itu tidak mati. Mereka hanya berpindah ke dimensi yang lebih dalam, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan mereka tidak bisa masuk ke dunia ini tanpa penjaga. Sosok yang memiliki hubungan darah atau energi dengan kamar 207. Dan kini, setelah ritual, aku menjadi perantara mereka. Tubuhku kembali sehat. Tapi setiap malam tanggal 7, tubuhku mendadak menggigil, suhu tubuh menurun drastis, dan mataku berubah gelap saat bercermin. Aku sudah merekamnya, tapi setiap video yang kuambil selalu rusak atau kosong. Aku mencoba pindah dari kamar itu, tapi setiap kali mengurus surat pindah, berkasku hilang sendiri. Bahkan pengurus asrama pun mengatakan, "Oh Yusuf, bukannya kamu sudah nggak tinggal di sini ya?" Itu yang paling membuatku ngeri. Mereka bahkan tak lagi mengingat aku sebagai penghuni. Namaku mulai terhapus dari daftar. Aku menulis semua ini di buku catatan terakhir. Satu-satunya cara menyimpan kebenaran. Dan jika suatu saat kamu menemukan buku ini, dan kamu sedang tinggal di kamar 207, jangan bercermin setelah pukul 3 pagi. Kalau kamu mendengar langkah kaki saat kamu sendiri, itu bukan temanmu, itu aku. Aku hanya datang memastikan kamu siap jadi penjaga berikutnya.